Ini tentang apa itu foto. Saya agak cepat ya karena ini materinya banyak, saya usahakan secepat mungkin. Foto jurnalistik itu tidak banyak menjelaskan waktu dan tempat, jadi butuhkan keterangan gambar. Jadi namanya foto jurnalis, dia harus menulis, bisa menulis. Itu jeleknya foto jurnalis. Seorang fotografer jurnalis harus tahu tentang bagaimana itu menulis yang bagus. Karena kalau tidak, dia fotografer, bukan foto jurnalis. Ini foto-foto lama yang dia tidak bisa menjelaskan ini apa, ini lagi sama sekali tidak bisa menjelaskan ini apa dan di mana. Mungkin kita bisa lihat itu rumah Sumba, tapi kita tidak tahu itu ngapain. Nah, butuh keterangan gambar, butuh penjelasan tentang itu. Waktu dan tempat, iya, tapi apa? Ini waktu, iya mungkin pagi, tempat di laut, tapi ini apa? Kita tidak tahu. Nah, foto jurnalistik butuh penjelasan tentang itu semua. Itu yang membedakan. Ini adalah foto mencari cacing sebelum melakukan pasola di Sumba. Ini tentang di mana mendapatkan informasi tentang kebudayaan. Ini lebih kebudayaannya karena kita temanya hari ini tentang budaya. Sambil budaya. Monitor radio, informan, hubungan baik. Jadi kalau saya pergi ke Pangkep, saya harus kontak Pak Agusnya. Pak Agus, di sana ada kegiatan. Iya. Bagus enggak? Bisa ini enggak? Jadi itu cara untuk mencari informasi, membuat jaringan informasi, memantau kegiatan. Dan ini tentang kejadian mendadak. Kejadian mendadak itu lebih ke bagaimana kira-kira setiap foto jurnalis itu kemana-mana harus bawa kamera. Apakah kamera pocket, kamera apa, terserah, bawa saja. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di menit-menit nanti. Tiba-tiba ada ledakan bom, tiba-tiba bom Bali pertama itu ada teman fotografer yang berhasil mengabadikan banyak foto. Dia adalah fotografer wedding. Nah, kebetulan dari motret wedding ada sisa rollnya 3, waktu itu masih zaman roll. Ada sisa rollnya 3 roll, plus lagi yang asa 100 waktu itu. Dan foto roll itulah yang difoto, banyak dia motret dari 36 kali 3 foto itu yang dia bagi, dia kirim ke semua editorial di Eropa, dia di seluruh dunia menggunakan fotonya. 1 minggu dia mau motret, mengirim foto, minggu berikutnya dia hanya menagih saja, menagih uang dari beberapa orang. Jadi karena dia beruntung bawa kamera, dia beruntung. Jadi kalau ada faktor keberuntungan di dalam foto jurnalistik itu lebih kepada disiplin. Mana ada bisa beruntung orang kalau misalnya bangunnya jam 2 siang? Nggak bisa. Bangun pagi-pagi biar dapat beruntung. Peristiwanya jam 9, bangunnya jam 2. Nggak dapat. Ini saya lebih ke bagaimana letak foto jurnalistik dalam foto budaya. Apa perbedaan foto jurnalistik dengan yang lain? Di beberapa karya foto jurnalistik, teknis foto kadang menjadi bukan yang pertama. Nah, kalau Anda menjadi foto yang artistik, ini dalam foto jurnalistik itu menjadi yang kedua, teman-teman. Jadi, kalau Anda membuat satu foto yang indah, itu dalam foto jurnalistik menjadi yang kedua dalam foto jurnalistik. Ini mungkin secara teknis dan sebagainya, ini menjadi kedua. Ini foto secara fotografi jelek, kabur. Basic ini pasti sudah disilang. Kalau di salon ini belum masuk sudah dibuang. Foto ini menjadi, waktu saya masih menjadi editor di salah satu koran di Makassar, ini foto ini saya usulkan menjadi headline halaman 1. Saya harus berdebat dengan Wapemret dan Redpel untuk menjadikan ini jadi halaman 1. 2 lawan 1 saya kalah. Besoknya Kompas memuat ini halaman 1. Saya bawakan koran Kompas di mejanya Redpel, saya bilang Kompas memuat halaman 1. Karena foto jurnalistik tidak ke teknis, dia lebih ke momen. Oke, kita lihat foto ini. Foto ini secara teknis jelek, kabur, tidak jelas apa lagi. Foto ini juara 1 WordPress foto di Belanda untuk kategori spot news, mengalahkan puluhan ribu foto yang ada seluruh dunia. Tapi bukan fotoku. Ini juga foto ini bagus enggak? Secara fotografi jelek, goyang dan tidak jelas. Sekali lagi foto ini menjadi juara 1 WordPress foto untuk kategori spot news di Belanda, mengalahkan foto banyak yang ada di Indonesia dan di Timur Tengah. Ini adalah detik-detik ketika Benazir Bhutto lagi mau kampanye dan mobilnya dibom. Si fotografer ada di situ, panik karena ledakan bom. Di antara kepanikan dia masih sadar bahwa dia adalah jurnalis foto yang harus merekam peristiwa ini, dan dia memotret. Masih ada puing-puing dan masih ada ledakan, dan berhasil direkam. Berapa orang yang punya pikiran bahwa saya harus memotret ketika sedang panik? Banyak orang yang berpikir bahwa saya harus selamat.
Tidak ada toleransi kedua, tidak ada toleransi manipulasi dalam foto jurnalistik. Kalau soal Photoshop, maaf, saya tidak bisa sekali. Saya hanya bisa kurva, level, resize. Selebihnya saya tidak tahu. Kadang saya minta dieditkan sama orang. Karena kalau saya belajar, gatal tanganku nanti membuat foto yang hebat. Gara-gara itu. Nah, kita lihat, ada etika dalam foto jurnalistik dan menghargai hak cipta. Hak cipta dalam fotografi itu ada dua, hak ekonomi dan hak intelektual. Yang harus Anda pahami bahwa dalam fotografi, dalam karya kita, itu ada dua hak, hak ekonomi dan hak intelektual. Kalau misalnya foto saya dipakai oleh satu perusahaan dan dijadikan kalender, maka hak ekonomi saya ambil, saya dibayar. Hak intelektual saya adalah si perusahaan itu wajib mencantumkan nama saya di situ. Itu hak intelektual. Jadi hak-hak ini jadi banyak lagi. Ada putus, ada kontrak dan sebagainya. Jadi kalau misalnya foto saya dipakai oleh kalender misalnya di Pankop untuk 1 tahun, oke, Anda hanya bisa pakai 1 tahun. Tahun berikutnya mau pakai lagi, kontak saya lagi. Anda hanya membayar 1 tahun. Tahun ini ada satu perusahaan besar di Makassar yang menggunakan foto saya, fotonya sudah lama. Nanti kalau misalnya ada waktu, kita akan berbicara tentang bagaimana memaksimalkan foto-foto kita sama klien. Ada materinya, tapi karena sudah malam ya kita yang luar biasa. Hak cipta, pokoknya hak cipta itu ada dua, hak ekonomi dan hak intelektual. Itu yang dijaga. Ada foto yang menghasilkan. Kalau Anda kenal Deniki Sukarya, ada satu fotonya yang sedang bonga, itu di atas di tengah sawah yang lagi kuning di Toraja. Foto itu pakai slide. Dari tahun jebot sampai sekarang foto itu menghasilkan terus dan dia tidak jual. Dia hanya kontrakkan ke orang. Tahun ini, waktu itu misalnya Starco menggunakan foto ini. Oke, kau kontrak 1 tahun. Tahun berikutnya, saya tidak akan jual foto ini ke klien di tahun yang sama. Tapi tahun depan, setelah putus, saya akan jual lagi. Jadi kontrak, bukan putus. Jadi dia hanya sewa untuk 1 tahun. Itu. Tapi si klien harus wajib mencantumkan nama di situ. Itu adalah hak intelektual ya, hak ekonomi. Manipulasi boleh dilakukan hanya sebatas editing minor. Editing minor mungkin Anda sudah tahu, tidak perlu saya jelaskan lagi. Cropping dalam foto boleh. Kenapa cropping dalam foto boleh? Karena sebenarnya fotografi itu mengangkat bagian-bagian tertentu. Jadi penglihatan kita kan 360 derajat. Tugas kita adalah memotong bagian-bagian itu. Siapa yang pandai yang mengambil bagian-bagian tertentu itu yang bagus. Ya kan? Pada saat Anda motret kan mengkat bagian-bagian tertentu. Jadi mengcropping. Nah, itu kenapa boleh. Meskipun beberapa fotografer yang jurnalis murni itu mengatakan bahwa cropping hanya boleh dilakukan pada saat pemotretan. Ada beberapa fotografer jurnalis yang punya pemahaman seperti itu. Ini adalah di kantor saya di Reuters, kita harus kirim original file. Tidak diapa-apakan, tidak di resize, tidak ada editing minor juga tidak boleh. Di kantor saya, kita harus kirim original size. Ini original file saya kirim dan editor saya mengcroppingnya, fotonya jadinya seperti ini, mengcropping. Jadi seperti itu kira-kira, mengcropping. Ini adalah kasus manipulasi yang besar yang mungkin selalu Anda lihat. Ini adalah karyanya Brian Wolski, fotografer Los Angeles Times, yang menggabungkan 2 foto jadi satu. Foto pertama ini pengungsi, foto keduanya perhatikan pengungsinya melihat ke tentara, foto keduanya tentaranya angkat tangan, pengungsinya melihat ke sana. Foto tadi diambil pengungsinya, foto ini diambil tentaranya, fotonya jadinya seperti ini. Foto ini lolos menjadi headline di Los Angeles Times. Tapi ada beberapa pembaca 2 hari berikutnya melihat bahwa foto ada 2 atau 3 orang yang hadir 2 kali dalam foto ini. Mungkin ini 1, 2, 3 ini ternyata orang ini juga. Ini. Mungkin orang mengatakan bahwa mungkin kembar. Iya kembar, tapi lipatan baju ini tidak mungkin membohongi lipatan celana ini. Ketika Brian Wolski ditanya, dia mengaku dan iya, saya menggabungkan 2 foto. Logikanya adalah peristiwa ini ada di lapangan. Tapi itu lagi, tidak ada toleransi. Hari ini Anda memanipulasi, besok-besok Anda membuat foto yang bagus, dianggap juga manipulasi. Kalau koran kehilangan kepercayaan, maka saat itu juga koran tidak ada yang beli. Kalau tidak ada yang beli, tidak ada iklan, bubar koran itu. Jadi akhirnya untuk menjaga kepercayaan itu, si editor memecat langsung Brian Wolski dari fotografer Los Angeles Times.
Jadi dia pecat langsung. Brian mengaku 1 bulan tidak bisa makan karena menyesal melakukannya. Ini juga saya ambil contoh ini supaya Anda paham bahwa sesedikit apapun dalam foto jurnalistik itu tidak boleh. Kenapa foto hitam putih, warna kehitam putih itu boleh dalam foto jurnalistik? Karena sejarah dalam fotografi itu berawal dari foto hitam putih. Jadi boleh warna saya buat jadi hitam putih karena kita mengingat histori, sejarah. Ini adalah foto pemenang WordPress Foto juara 3 WordPress Foto kategori story sport. Jadi ada 12 foto, salah satunya adalah ini, dan ini adalah foto yang ditampilkan. Ketika panitia meminta original file, dikasihlah original file. Ini original filenya. Fotonya di cropping boleh, tapi ternyata ada kakinya orang ini. Ini buat teman-teman yang belum tahu, ada kakinya orang ini, sepatunya itu warna putih di sini. Itu dihapus sama orang itu, si fotografer. Jadi ada sepatu warna putih itu dihapus sama dia. Karena menghapus itu akhirnya tidak boleh. Menghilangkan dan menambah elemen dalam fotografi jurnalistik itu sama sekali tidak boleh. Kalau ada kabel di situ ya ada kabel, jangan dihilangkan kabel itu. Kalau ada daun jatuh di situ ya biar ada daun di situ. Atau mungkin tidak ada kopi di situ, kita kasih kopi biar manis. Itu tidak boleh. Menambah elemen, mengurangi. Kalau mengcropping itu beda, memotong 4. Tapi kalau menambah dan mengurangi elemen adalah menghapus bagian di situ atau menambahkan ke dalam. Itu boleh, bisa dipahami ya. Jadi itu perbedaan. Bahkan majalah sebesar National Geographic pun pernah melakukan itu. Ini fotonya dan foto aslinya ini. Ini adalah karya fotografer Adnan Hatch Reuters. Dia melakukan ini manipulasi. Fotonya ini, tapi bukan aslinya, bukan ini. Ternyata salah satu roket di antara 4 roket ini tidak terbang, tidak meluncur. Jadi si fotografer menunggu roket ini diambil terus dimasukkan ke foto pertama tadi. Jadilah foto pertama tadi ini. Tapi ketika ketahuan, Reuters mencabut semua fotonya Adnan dari tahun. Dia sudah sekitar 15 tahun bekerja untuk Reuters, dan sejak 15 tahun di Reuters itu ada arsip foto-foto, itu dicabut semua sama Reuters. Karena bisa jadi 15 tahun yang lalu si fotografer ini melakukan manipulasi juga. Akhirnya dengan ini Reuters mencabut semua fotonya Adnan Hatch sejak dia bekerja di Reuters dan memecat dia. Mudah-mudahan ini juga foto aslinya yang gemuk. Untuk kebutuhan cover dibuat jadi kurus sebelah kanan. Ini tidak boleh. Si editor langsung meminta maaf kepada pembaca ketika foto yang dimuat. Dan modelnya pun mengaku dia lebih suka tampil gemuk. Etika dalam fotografi untuk pada mudah-mudahan seperti pembatasan dalam memuat foto pornografi, perbedaan persepsi antara seni dan foto pornografi. Ini porno. Ini adalah suku Mentawai yang tidak pakai najib. Kalau Anda pernah motret ke sana, Anda akan dapat orang wanita-wanita yang tidak pakai bra. Ini pornografi atau bukan? Pornografi atau bukan? Hah? Bukan? Seni. Kalau ditanya sama Kamafut ini, Kamafut tidak mau muat di majalahnya karena ini termasuk pornografi. Jadi ada beberapa di Indonesia, ada beberapa orang yang kalau koran itu terbit dan tersebar di Padang dan Mentawai saja, maka foto ini boleh dimuat. Tapi kalau ini kira-kira dimuat di Makassar atau di Pangkep yang banyak negara orang muslimnya, maka majalah itu tidak akan ada orang yang beli. Pornografi, perbedaan persepsi antara pornografi dan buku seni. Kalau ini masih samar-samar. Kalau yang begini gimana? Pornografi atau pornografi. Tapi beberapa fotografer mengatakan ini adalah seni. Ya, ini juga. Bonus ya. Dalam foto jurnalistik ada batasan itu. Ada batasan itu. Itu tidak boleh kita pakai. Di negara-negara tertentu mungkin boleh. Sadisme menakar sejauh mana tingkat sadisme. Ini foto pertama kali saya di motret di tsunami. Hari kedua kira-kira. Perjalanan dari bandara ke Banda Aceh itu ada kabupaten namanya Kabupaten Lambaro. Dan waktu itu mayat masih tidak terlalu banyak. Fotonya seperti ini. Foto ini dibuat oleh banyak media.
sadis tidak? Sadis? Enggak. Kalau ini? Sorry, kalau ini? Sadis? Oke. Kalau ini? Ini mayat dan sampah. Ini? Sadis? Di foto kedua saya membuat foto yang sama. Sadis? Tidak sadis? Sadis? Sadis, oke. Saya tidak perlu menjelaskan, Anda sudah tahu yang mana sadis, yang mana bukan. Karena itu bisa dijawab dengan perasaan Anda. Oke? Jadi mungkin seperti itu. Ini tentang pengkategorian foto spot news dan feature. Mungkin yang dijelaskan oleh Kak Mahfud tadi adalah foto-foto feature. Kalau di jurnalistik ada yang disebut dengan spot. Ini panjang nih, kategori foto jurnalistik panjang. Spot, ada spot peristiwa memiliki deadline mengutamakan momen. Spot news dapat peristiwa konflik kerusuhan bencana. Nah ini salah satu contoh. Saya motret ini pukul 8 sekitar 8.45. Waktu itu ditelepon sama kantor, ayo segera kirim, klien-klien di Asia Tenggara sudah deadline. Oke, tunggu dulu sebentar, polisi lagi menyisir. Begitu menyisir saya foto, cepret. Oke, saya sudah dapat. Nah, saat itu juga saya kirim, dan saya kirim jam 9 lewat, besoknya dimuat. Nah, yang maksud saya, foto ini ada harganya, ada nilainya ketika saya langsung kirim. Kalau seminggu kemudian baru saya kirim, nggak ada apa-apanya. Berarti foto spot itu punya deadline. Kalau saya memotret misalnya Hong Kong atau Jepang yang dibuat oleh Kak Mahfud tadi, maka hari ini saya dimuat. Bulan depan, tahun depan foto itu masih bisa bernilai dan bermanfaat. Kalau ini tidak, bernilai pada saat itu saja. Kalau feature tidak, kita bisa tabung untuk stok foto. Suatu ketika dibutuhkan, siapa yang jamin bahwa Rambu Solo 20-30 tahun ke depan masih ada? Nggak jamin. Simpan foto Rambu Solo Anda, 50 tahun ke depan tidak ada lagi Rambu Solo. Siapa yang mau keluarkan uang miliaran rupiah untuk acara seperti itu? Saya yakin kalaupun ada, tidak sehebat yang kita foto selama ini. Ini adalah foto peristiwa yang memiliki deadline dan banyak. Ini kalau begini Makassar semua ini, yang ada banyak KPI-nya. Oke, feature foto lepas berupa standalone, kontrol teknis harus kuat. Nah itu punya, kalau bedanya tadi foto spot news dengan ini, kontrol teknis harus kuat. Kita harus betul-betul mempertimbangkan komposisi, pencahayaan dan sebagainya. Seperti foto-foto Kak Mahfud itu adalah feature yang kontrol teknisnya harus kuat, komposisinya harus kuat. Style fotografer itu menjadi penentu. Kenapa menjadi penentu? Banyak yang memotret ibu-ibu tadi. Ada A, B, C, saya tidak ada dua foto yang sama yang dihasilkan oleh dua fotografer. Ini foto lama. Ini tentang teori tepat. Yang saya mau jelaskan adalah dalam fotografi saya percaya dan menganut apa yang disebut prinsip yang pernah diutarakan oleh Robert Capa yang mengatakan, if your picture are good, you are not close enough. Jadi kalau foto kamu kurang bagus, berarti kau kurang dekat dengan orang itu, secara fotografi dan secara psikologi. Mungkin itu yang membuat banyak fotografer tidak lagi banyak menggunakan lensa tele untuk foto feature. Dia lebih banyak menggunakan wide karena butuh kedekatan. Tidak mungkin kita bisa memotret nenek-nenek tadi kalau kita tidak dekat. Kalau dia merasa terancam, dia akan masuk ke rumahnya dan tidur. Tapi karena dia merasa terancam, ada yang mendekati dan saya tidak apa-apa kalau difoto, silakan foto. Itu harus ada pendekatan. Pasti ada satu atau dua orang yang melakukan pendekatan dengan nenek itu dulu, baru kemudian yang lain ikut motret. Jadi dalam foto jurnalistik ada yang disebut dengan kedekatan. Pertanyaan sederhana, kalau misalnya kita memotret anak-anak, kita foto, kenapa biasa orang tidak bagus fotonya? Kalau kita pergi motret anak-anak hanya dulu, kalau tidak lari dia akan bergaya, peace. Itu karena Anda tidak cukup dekat dengan orang itu. Kalau Anda dekat dengan orang itu, Anda akan dibuat. Itu masih anak-anak. Bagaimana kalau orang yang tadi? Bagaimana kalau kita memotret kelompok-kelompok yang radikal, yang tidak mau didekati oleh fotografer, dan akhirnya masuk ke dalam dan berhasil memotret seperti itu. Jadi
Saya pernah memotret illegal logging. Saya harus lobby 3 minggu, mendekati orang itu 1 minggu, saya harus bayar, mentraktir dia minum selama 3 hari 3 malam, baru kemudian saya ditemani memotret hanya untuk 3 jam di dalam hutan. Ini espat, saya mungkin Anda yakin sudah ini tahu. Ini foto lama, ini mentawai. Fotografer yang baik berhasil mampu menyajikan yang berbeda, naluri dan rasa yang tinggi. Rasa itu terakhir ya. Rasa itu seperti ini. Ketika saya suruh, misalnya kita disuruh memotret satu nenek-nenek, dari semua fotografer saya yakin tidak ada foto yang sama yang dihasilkan oleh 2 fotografer, karena kita punya rasa yang berbeda. Rasa itu seperti begini saya umpamakan. Waktu kita SD kita disuruh melukis, maka kita melukis gunung, jalan dan sawah, karena rasa kita baru sampai di situ. Lalu kemudian kita berani melukis orang di SMP, lalu kemudian kita berani melukis pakai cat air, cat minyak. Foto pun begitu. Ketika kita pertama kali memotret, kita akan belajar memotret landscape, bunga-bunga, cewek yang bisa diatur, model sini kesini sedikit. Pada akhirnya tantangan terbesar adalah memotret ya foto-foto yang bernilai human interest, karena itu agak sulit. Oke, jadi ada proses gitu loh. Foto yang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Aturan baku dan standar hanya untuk memulai foto. Jadi aturan yang Anda tahu selama ini, komposisi, kemudian angle, kemudian teknis, itu hanya kulit-kulitnya fotografi saja. Ada yang lebih penting dari itu, adalah rasa. Ketika orang melihat foto itu, maka orang itu akan merasakan kekuatan